Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di video ini kami akan membahas tentang filsafat pendidikan perennialisme. Perennialisme merupakan sebuah wacana filsafat tua yang bertentangan dengan konsepsi dan menentang progresisme. Adapun asas yang dianut perennialisme bersumber pada filsafat kebudayaan yang terdapat, yaitu yang pertama, perennialisme teologis benang di bawah supremasi gereja Katolik, dan yang kedua, perennialisme sekuler berpegang pada ide dan cita Plato dan Aristoteles. Sejarah filsafat perennialisme. Perennialisme lahir pada tahun 1930-an sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialisme menentang pandangan progresisme yang menekankan perubahan dan suatu yang baru. Perennialisme memandang suatu dunia ini penuh dengan kekacauan, ketidakpastian, dan ketidakteraturan, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosiokultural. Maka perlu ada usaha untuk mengutamakan ketidakberesan ini. Kira-kira antara abad ke-6 hingga ke-15 merupakan abad kejayaan dan keemasan filsafat perennialisme. Namun mungkin saja kita bisa dengan terburu-buru melihat perkembangan filsafat perennial ini hanya dalam kerangka sejalan pemikiran barat saja, melainkan juga terjadi di wilayah lainnya. Dan memang harus tetap diakui bahwasanya sejak perkembangan filsafat perennial jauh lebih tampak dalam konteks sejarah perkembangan intelektual barat. Apalagi sebagai jenis filsafat khusus, filsafat ini memandang elaborasi sistematisnya dari para perennialis barat seperti Agostinho Stunzo. Prinsip-prinsip pendidikan perennialisme. Di bidang pendidikan perennialisme sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokohnya Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Seperti halnya prinsip-prinsip Plato dan Aristoteles, pendidikan yang ditemui oleh Thomas Aquinas adalah sebagai usaha mewujudkan kapasitas yang ada di dalam individu agar menjadi kualitas aktif dan nyata. Dalam hal ini, peran guru dalam mengajar memberikan bantuan pada anak didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada padanya. Prinsip pendidikan perennialisme tersebut berkembangnya telah mempengaruhi sistem pendidikan modern seperti berbagai kurikulum untuk sekolah dasar, hingga perguruan tinggi dan pendidikan orang dewasa. Pemikiran perennialisme. Usaha perennial sebagai suatu wacana intelektual yang secara populer muncul beberapa dekade ini sepenuhnya bukan istilah yang baru. 16 filsafat perennial cenderung dipengaruhi oleh nuansa spiritual yang kental. Hal ini disebabkan oleh tema yang diusungnya, yaitu hikmah keabadian, yang hanya bermakna dan mempunyai kekuatan ketika ia dibicarakan oleh agama. Kemudian pada pertengahan abad ini, 1948, Adolf Paulus memperlukan istilah filsafat perennial tersebut dengan menulis buku yang diberi judul The Perennial Philosophy. Filsafat perennial mengandung 3 pokok pemikiran. Yang pertama itu metafisika yang memperlihatkan suatu hakikat kenyataan ilahi dan segala sesuatu. Yang kedua, suatu psikologi yang memperlihatkan adanya suatu yang ada dalam jiwa manusia. Yang ketiga, etika yang meletakkan tujuan akhir manusia dalam pengetahuan yang bersifat transenden.